Dari reruntuhan kuno hingga kota yang menghilang begitu saja, dunia kita menyimpan kisah-kisah yang belum terpecahkan. Siapa yang membangunnya? Untuk apa mereka ada? Mari kita telusuri satu persatu dalam daftar kota dan bangunan paling misterius di dunia. Di tengah Prancis yang tenang, berdiri sebuah desa yang waktu tak pernah sentuh. Oradour-sur-Glane, tempat di mana kehidupan berhenti dalam sekejap. Pada 10 Juni 1944, pasukan Nazi datang dan dalam hitungan jam, seluruh desa lenyap. 247 wanita, 207 anak, semuanya hilang. Setelah perang usai, desa ini tak dibangun kembali. Dibiarkan membeku, menjadi saksi bisu kebiadaban manusia. Kini, hanya angin yang berbisik di antara reruntuhan, seolah berkata, "Ingatlah mereka, jangan biarkan sejarah terulang." 2000 tahun lalu, di bawah bayangan megah Gunung Vesuvius, sebuah kota Romawi bernama Pompei hidup dalam damai. Tapi di siang yang cerah itu, bumi bergetar pelan dan langit mulai berubah warna. Ledakan besar mengguncang bumi. Awan panas dan batu pijar menyapu setiap kehidupan yang ada. Dalam hitungan jam, Pompei menghilang, tertelan debu vulkanik, tertidur selama berabad-abad. Mereka yang tak sempat lari membeku dalam waktu, menjadi saksi abadi dari hari terakhir Pompei. Hari ini, reruntuhan itu hidup kembali, bukan sebagai kota yang bernapas, tapi sebagai pengingat akan rapuhnya keabadian. Di balik gemerlap kota Seattle, tersembunyi dunia lain yang jarang terlihat. Lorong-lorong sunyi di bawah tanah, tempat sejarah masih bernafas dalam gelap. Setelah kebakaran besar tahun 1889, kota ini dibangun di atas reruntuhan masa lalunya. Di bawah kaki kita masih ada toko-toko tua, jalan, dan dinding bata membeku dalam waktu. Kini, tur bawah tanah membuka pintu menuju masa lalu, mengajak kita menelusuri bayangan sejarah Seattle. Kota modern di atas, tapi jiwanya masih hidup di bawah. Di tengah Pennsylvania, ada sebuah kota yang tak lagi hidup, tapi tak juga mati. Centralia, kota yang terbakar dari dalam bumi. Semuanya bermula pada tahun 1962, ketika api tambang batu bara menyala dan tak pernah padam. Perlahan, panas itu menjalar di bawah tanah, menelan rumah, jalan, dan mimpi warganya. Satu persatu, penduduk pergi, meninggalkan kota yang menghembus asap dari celah-celah bumi. Kini, hanya beberapa jiwa yang tersisa, menjaga kota yang masih menyala lebih dari 60 tahun kemudian. Di tengah gurun Atacama yang kejam, berdiri dua kota yang dulu dipenuhi cahaya dan tawa. Humberstone dan Santa Laura, jantung industri nitrat, di mana ribuan pekerja datang mengejar harapan dan berakhir dalam debu serta kesunyian. Ketika kejayaan berakhir, mereka pergi, meninggalkan teater, sekolah, dan rumah-rumah kosong. Kini hanya angin yang berbicara, dan beberapa bersumpah mereka masih bisa mendengar suara mesin berputar di tengah kota yang telah mati. Di tengah gurun tandus Namibia, berdiri kota yang terkubur oleh waktu. Kolmanskop, dulunya surga para penambang berlian, kini hanyalah bayangan masa lalu yang ditelan pasir. Dulu, musik, tawa, dan cahaya memenuhi rumah-rumah megah ini. Tapi kini, hanya angin yang bernyanyi di antara dinding berdebu. Setiap langkah terasa seperti gema dari masa lalu. Dan di malam yang sunyi,
Mereka bilang masih ada jiwa yang menunggu di sana. Di sebuah kota kecil di Ceko, berdiri gereja yang tak terbuat dari batu, melainkan dari tulang manusia. Lebih dari 40.000 jasad tersusun menjadi dinding, altar, dan hiasan yang menakjubkan. Semua berawal ketika tanah suci dari Yerusalem ditaburkan di sini, menjadikannya tempat pemakaman paling sakral di Bohemia. Berabad kemudian, tulang-tulang itu diubah menjadi karya seni, lambang kehidupan, kematian, dan keabadian. Sedlec Oswari, gereja dari tulang belulang, di mana kematian berbicara dalam keheningan. Di tengah kabut Irlandia, berdiri benteng tua yang menyimpan darah dan kutukan. Lip Castle, tempat di mana kekuasaan dan kematian bersatu. Di sini, saudara membunuh saudara, di ruang yang kini disebut The Bloody Chapel. Setiap malam, terdengar langkah tanpa wujud, dan bayangan putih menatap dari kegelapan. Tapi yang paling ditakuti adalah The Elemental, roh kuno berwujud asap hitam dengan mata menyala merah. Hingga kini, siapapun yang masuk ke Lip Castle tak pernah benar-benar sendirian. Tepat di bawah jalanan tua Edinburgh, tersembunyi dunia gelap yang nyaris terlupakan. Lorong batu lembab, ruang sempit tanpa cahaya, pernah menjadi tempat tinggal para miskin, penjahat, dan jiwa-jiwa tersesat. Di sini, kejahatan dan kematian berjalan berdampingan. Banyak yang mengaku mendengar langkah kaki atau melihat bayangan samar yang menghilang di kegelapan. Mereka bilang, vaults ini masih hidup, dan beberapa arwah belum pernah pergi. Di tengah California, berdiri rumah paling aneh di dunia. Rumah megah bergaya Victoria, tapi di dalamnya logika tak lagi berlaku. Tangga yang menuju langit-langit, pintu yang terbuka ke tembok, dan lorong tanpa akhir. Dibangun tanpa henti oleh Sarah Winchester, pewaris senjata mematikan. Ia percaya, hanya dengan terus membangun, arwah korban senjatanya akan tenang. Tapi rumah itu tak pernah selesai. Karena mungkin arwah itu masih di sana. Di atas bukit sepi di pedalaman New South Wales, berdiri sebuah rumah megah bergaya Victoria. Namun di balik keindahannya, tersimpan kisah yang tak pernah tenang. Dari pembunuhan misterius hingga tragedi keluarga Crowley, setiap dindingnya menyimpan jeritan masa lalu. Pengunjung bersumpah melihat bayangan wanita bergaun hitam, sosok yang tak pernah meninggalkan rumah ini. Dan saat malam turun, jendela di lantai atas terkadang menyala sendiri, seakan arwah masih berdiam di sana. Inilah Monte Cristo Homestead, rumah yang tak pernah tidur, rumah paling angker di Australia. Di jantung hutan Bohemia, berdiri kastil tua yang tampak indah dari luar, tapi menyimpan rahasia kelam di bawah tanahnya. Dibangun bukan untuk melindungi manusia, melainkan untuk menutup sebuah lubang besar yang konon menjadi gerbang menuju neraka. Legenda menceritakan makhluk aneh muncul dari kedalaman, bersayap hitam dan bertaring tajam sebelum lenyap ke dalam kegelapan. Hingga kini, Holska Castle tetap berdiri sunyi, menjadi benteng antara dunia manusia dan sesuatu yang tak seharusnya dibangkitkan. Di tengah gurun Rajasthan, berdiri reruntuhan kota kuno yang diselimuti legenda dan ketakutan. Konon, seorang penyihir jatuh cinta pada putri kerajaan, tapi cintanya berakhir dengan kutukan yang menghancurkan seluruh kota. Sampai hari ini, tak seorang pun berani masuk ke dalam benteng ini setelah matahari terbenam, karena mereka percaya arwah yang terkutuk masih berkelana di dalamnya. Bangarford bukan sekadar runtuhan, ia adalah bayangan abadi dari cinta, kutukan, dan misteri yang tak pernah tidur.
Di jantung Transilvania, berdiri kastil yang diselimuti kabut dan misteri. Dulu, tempat ini menjadi kediaman seorang penguasa yang menebar ketakutan. Vlad Sang Penyulah, sumber kisah kelahiran Dracula. Di dalam dinding batu tuanya, legenda hidup tentang darah, kekuasaan, dan keabadian terus berbisik di setiap lorong gelap. Hingga kini, Bran Castle tetap berdiri sebagai bayangan abadi antara sejarah dan legenda sang vampir abadi. Di balik kemegahan kerajaan Inggris, berdiri menara yang menyimpan rahasia kelam. Dulu, dinding ini bukan sekadar benteng, tapi juga penjara bagi para bangsawan yang jatuh dari tahta. Disinilah darah ratu dan pengkhianat pernah menodai tanah kerajaan. Hingga kini, sebagian percaya arwah para penjaga masih mengawasi. Tower of London, monumen keabadian dan kutukan kekuasaan. Di bawah gemerlap kota Paris, tersembunyi dunia yang tak terlihat. Lorong-lorong batu yang sunyi, dipenuhi jutaan tengkorak, saksi bisu sejarah kelam. Setiap langkah membawa gema masa lalu. Di sini, keindahan dan kengerian berpadu dalam kesunyian abadi. Catacombs of Paris, kota kematian di bawah tanah, di mana waktu seakan berhenti bernafas. Di kaki Gunung Fuji, terhampar hutan yang dikenal dalam bisikan orang-orang Jepang, Aokigahara. Hutan ini begitu lebat, hingga bahkan angin pun seolah enggan berbisik. Di balik keindahannya, Aokigahara juga dikenal sebagai tempat manusia datang mencari akhir. Namun bagi sebagian orang, disinilah mereka mencari kedamaian dalam keheningan yang abadi. Meski dikenal dengan kegelapan, Aokigahara tetap memeluk setiap jiwa dengan kelembutan alamnya. Aokigahara bukan sekedar hutan, tapi cermin sunyi dari jiwa manusia. Di utara Ukraina, berdiri sebuah kota yang pernah dipenuhi tawa dan kehidupan. Namun taman bermain ini tak pernah sempat dibuka. Sehari sebelum kebahagiaan dimulai, segalanya berubah. Ledakan di reaktor nomor 4 menghapus masa depan sebuah kota dan meninggalkan bayangan yang tak pernah pudar. Buku-buku masih terbuka, topeng gas anak-anak berserakan, seolah waktu berhenti di hari itu. Dalam keheningan, alam perlahan mengambil kembali yang dulu milik manusia. Pripyat, saksi bisu dari kesalahan manusia dan kekuatan waktu yang tak pernah berhenti berjalan.